Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sulistia Munawwarah Nasrullah dengan NIM 12220800104. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang berjudul Penerapan Model Project Based Learning atau PCBL pada materi stoikiometri untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa, yang dimana guna untuk memenuhi tugas metodologi penelitian pendidikan kimia. Baik, di sini ada latar belakang yang dimana pada abad ke-21 sistem pendidikan akan mengalami tantangan yang sangat kompleks untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing secara global menurut Hanifa et al. Nah, yang dimana model pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam meningkatkan kinerja ilmiah siswa adalah pembelajaran berbasis proyek. Menurut Darwis dan Hardiansyah, PJBL adalah pendekatan instruksional yang menekankan pembelajaran aktif melalui penyelesaian proyek yang memungkinkan siswa untuk terlibat secara mendalam dengan materi, menerapkan konsep teoritis dan sintesis informasi yang merupakan komponen penting dalam menumbuhkan pemikiran kritis siswa menurut Hardian dan Camisijatin, yang dimana untuk melahirkan generasi bangsa yang berkualitas dan mampu bersaing secara global juga, Kemendikbud itu melakukan sebuah perbaruan kurikulum dari KTSP 2006, kurikulum 2013 hingga yang sekarang yaitu kurikulum Merdeka. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan dan rumusan masalah, yang dimana tujuan dan rumusan masalah ini berhubungan. Yang kenapa berhubungan? Karena tujuan dan rumusan masalah ini adalah masalah yang akan diteliti dalam penelitian nanti, dan juga tujuan yang akan kita dijadikan sebagai parameter keberhasilan penelitian itu tersendiri. Nah, yang dimana rumusan masalah ini yang pertama, bagaimana aktivitas siswa pada penerapan model PJBL dalam konsep stoikiometri. Yang kedua, bagaimana kinerja siswa pada praktikum dalam menerapkan konsep stoikiometri. Dan yang ketiga, berapa efektivitas penerapan model PJBL dalam materi stoikiometri. Untuk tujuan penelitiannya tersendiri yaitu yang pertama, mendeskripsikan aktivitas siswa pada penerapan model PJBL dalam konsep stoikiometri. Yang kedua, menganalisis kinerja siswa pada praktikum dalam menerapkan konsep stoikiometri. Dan yang ketiga, menghitung keefektivitasan penerapan model PJBL dalam materi stoikiometri. Untuk selanjutnya, di sini ada kerangka pemikiran, yang dimana untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran maka diperlukan kemampuan yang dapat menjadi penunjang terhadap pencapaian tujuan tersebut sebagai berikut. Yang dimana pada model pembelajaran berbasis proyek ini terdapat dua dampak, yaitu dampak pada pembelajaran juga dampak penyerta, yang dimana dampak pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Yang kedua, dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Dan yang ketiga, ini dapat membina daya kreativitas produktif siswa. Lalu pada dampak penyerta ini, yang pertama dapat mengembangkan karakter siswa, yang kedua dapat membentuk kecakapan hidup, yang ketiga dapat meningkatkan sikap ilmiah, dan yang keempat dapat membina kemampuan berkomunikasi, berargumentasi, dan juga berkolaborasi atau bekerja sama. Nah, untuk kerangka pemikiran ini tersendiri adalah suatu kerangka yang kita buat agar tercapainya tujuan yang tadi. Yang dimana kerangka pemikiran ini juga diperlukan metode. Nah, sebelum ke metode, di sini juga ada bukti penelitian yang relevan atau yang sudah diteliti oleh peneliti lain yang diambil dari jurnal, yang dimana penerapan model pembelajaran ini relevan dengan sebuah temuan Rati dan Rediani,
yang menyatakan bahwa PJBL dapat secara efektif meningkatkan kelancaran berpikir siswa yang sangat penting untuk menangani topik-topik yang menantang seperti stoikiometri. Nah, hal ini khususnya relevan dalam stoikiometri yang dimana siswa harus menerapkan prinsip matematika untuk menyeimbangkan persamaan kimia dan menghitung kuantitas reaktan dan produk. Model PJBL juga mendorong literasi sains yang telah dibuktikan oleh Nur Fikri dan kawan-kawan yang berpendapat bahwa PJBL menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang konsep-konsep ilmiah melalui penerapan praktis. Hal ini tentu penting dalam stoikiometri sehingga tidak hanya memahami secara teoritis melainkan terdapat kolaborasi dengan teman sebaya dan meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Oke, nah di sini ada metode penelitian untuk menunjang sebuah penelitian itu tersendiri atau sebuah cara untuk tercapainya penelitian itu atau berhasilnya penelitian itu. Metode penelitian secara umum adalah sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Untuk metode penelitian yang digunakan yang pertama ini ada desain penelitian yang dimana desain penelitian dengan menggunakan penelitian eksperimen semu yang melakukan pretest dan juga posttest untuk mengetahui hasil akhir pembelajaran. Lalu yang kedua ada subjek penelitian. Nah, subjek penelitian ini tersendiri kepada siswa SMA kelas 10 semester genap sesuai dengan silabus kurikulum merdeka. Lalu yang ketiga ini ada prosedur penelitian. Nah, prosedur penelitian ini ada 3 tahap, yaitu tahap awal, tahap inti, dan tahap akhir. Untuk tahap awal ini dengan mencari pustaka-pustaka yang berkaitan dengan sesuai penelitian yang akan dilakukan, lalu melakukan validasi kepada ahlinya. Setelah divalidasi, melakukan revisi, setelahnya penyusunan proposal dan juga rubrik penilaian. Lalu pada tahap inti ini merupakan tahap pelaksanaannya penelitian yang dimana dilakukan dengan menentukan proyek, merencanakan tahapan-tahapan, menyusun jadwal proyek, menyiapkan laporan serta presentasi, lalu mengevaluasi proyek dan mengerjakan lembar kerja dan melakukan penilaian kinerja ilmiah siswa. Lalu pada tahap akhir ini mengumpulkan data hasil dari tahap inti yang telah dilakukan sebelumnya dan pengolahan data, analisis data, dan menarik kesimpulan. Lalu selanjutnya ada instrumen penilaian yang dimana pada tahap ini dilakukannya observasi dengan mengerjakan lembar kerja berbasis proyek sebagai alat ukur pemahaman yang dicapai siswa dan dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis. Lalu di sini ada teknik pengumpulan data. Untuk teknik pengumpulan data ini sendiri diperoleh dari instrumen yang telah dilakukan oleh peneliti dari berbagai pihak seperti guru dan siswa dan juga siswa. Yang dimana salah satu contohnya ini adalah sumber data dari siswa dan guru. Data yang diperoleh adalah kegiatan siswa dan guru selama pembelajaran dan teknik pengumpulannya adalah pengamatan selama proses pembelajaran. Instrumennya yaitu lembar observasi. Lalu selanjutnya di sini ada teknik analisis data. Pada tahap ini merupakan tahap perhitungan dengan cara mengumpulkan skor dan merubahnya atau mengubahnya menjadi persentase dengan berbagai perhitungan. Untuk perhitungannya itu tersendiri mempunyai rumus-rumus dari setiap tahapnya. Nah, di sini ada interpretasi hasil dari perhitungan itu sendiri atau dari penelitian itu tersendiri. Yang dimana interpretasinya ini pada persentase 80 hingga 100 itu sangat layak, pada 66 hingga 79 itu layak, 56 hingga 65 itu cukup, dan 50 pada 55 itu kurang, sehingga 0,0 hingga 49 itu gagal. Oke. Di sini juga terdapat jadwal penelitian agar lebih terstrukturnya penelitian yang akan dilakukan ini, yang dimana waktunya itu pada semester genap, subjeknya itu siswa kelas 10 SMA atau MA, dan tempatnya pada SMA atau MA negeri. Baik, segitu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah memperhatikan dan juga telah menonton. Jika ada yang ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan. Saya Sulistia Munawarah Nasrullah pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan atau kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.